Tapi gue belum punya uang. Gue mau ngasih adik-adik gue mau ngasih bapak gue. Yang selalu bilang, Chan kenalin dong sama bokap lu. Waktu dulu sebelum saya kenal bapak, pokoknya bapak gue mukanya kayak Dwian. Kayak Dwian. Aktor. Bapak gue mukanya kayak Dwian. Ganteng banget. Pernah ketemu Pak Mas Dwian, tuh katanya bapak lo. Lu nggak manggil? Kan bapak gue mirip katanya. Bapak gue mirip gitu. Ya udah Chan, doain ya. Dari situ untuk saya memerankan karakter itu, tadinya kan hanya peran stand in yang kesatria yang menyamar menjadi perempuan doang kan. Tapi karena saya dan Olga baik off air ataupun on air menghibur semua kru, menghibur orang-orang gitu. Jadi pada saat syuting kayak gitu, wah nahan malunya itu bukan main gitu. Dan perempuan siang-siang bolong syuting, kamera nggak ada, syutingnya sore jam 4, jam 8 pagi udah disuruh make up. Tapi dijalanin ya, dijalanin. Berapa tahun? Apa? Berapa tahun? Berapa lama? Setahun setengah lah. Lama ya? Lama tuh sudah kayak gitu. Pas lagi makan kan belum, kita bukan siapa-siapa kan. Iya. Anak-anak kecil udah nunggu, econg gitu. Chan katain bencong gitu. Udah diem aja, emang kita dandan kayak gini, lu mau ngatain lebih sakit hati dibilang laki-laki, lu diem aja udah. Ya udah, saya diem tuh, ya kan. Terus saya bilang lagi sama dia, Chan, emang kita nggak ada cara lain nih buat terkenal. Apa yang dilihat baik Olga ataupun saya dalam perjuangan, Olga banyak memotivasi buat semangat saya. Dan saya acungkan 4 jempol. Olga sangat sayang sekali dengan keluarga yang begitu luar biasa. Dan kalau saya ajakin pulang, karena mungkin kita udah lama ninggalin rumah, tunggu Cep. Pada saat itu yang paling sering diucap itu Billy, Rena, Ocha sama Ocha. Ocha mau sekolah, Cep. Iya, Cep, tapi kita belum ada uang. Saya gak pernah cerita ini sama siapapun. Karena saya sama Olga sering acting-actingan atau apapun. Pada saat itu kita gak punya uang. Saya berdua jalan naik Kopaja mau menuju ke Sanggar. Terus Cep habis pulang Sanggar, kalau kita dapat uang lomba acting, kita pulang ya Cep. Iya Chan. Pada saat itu Olga ngajakin saya uji nyali. Cep, ngamen yuk katanya gitu. Jangan ngamen gimana? Jangan Chan, gue takut, gue gak berani, tak kita digebukin preman. Saya pernah dari Selipi sampai Senayan, pura-pura nyanyi. Olga yang nyanyi lagu Rita Sugiarto, Olga nyanyi, saya ngambilin duitnya gitu. Dan pas turun dari bis, saya dapat sama Olga itu 2.200. Terus inget ya Cep, ini uang 2.200. Ini satu, mudah-mudahan kita dua-duanya naik. Iya Chan gitu. Terus saya baru masuk Sanggar, emang dasar rezeki juga kali ya, kita niatnya mau pulang. Dan Olga pada saat itu mau pulang. Dan Olga kangen banget pada saat itu sama Ocha. Olga kangen banget. Dan ya Olga ngomong, kalau gue dapet nih lomba acting, ya gue kasih hadiah ini untuk Ocha gitu. Dikasih. Dan Olga menang pada saat lomba acting. Itu luar biasanya Olga ya, dan perjuangan yang juga luar biasa. Mas Adit sama Cika nih, yang juga pasti punya kenangan yang tidak bisa dilupakan tentang sosoknya Olga. Kalau dari Cika? Kalau Cika dulu kan sebelum Cika pindah rumah, Cika masih ngekos juga karena mama dulu sering bolak-balik Sulawesi. Jadi aku tuh ngekos sama adik-adikku. Nah di situ tuh Olga, Ruben, Ndi, Raffi, semuanya sering nginep di situ. Olga sama Ruben pasti kebagian tidurnya di depan toilet. Iya, jadi kosannya kecil. Kosannya tuh kecil banget. Jadi
karena saya mau Olga becicilan Jadi, segala macam, jadi ditaruh di depan taruhnya toilet. di depan toilet Dan si di Lia atas itu, keset. Jadi Lia itu kadang suka iseng. Adikku tuh suka iseng si Lia itu. Mau masuk ke toilet, ntar mereka dipendang lah, apalah. Terus waktu itu juga Olga punya handphone baru, kita belum punya. Ingat gak? Apa dia? Handphone itu karena aku kena paku, jadi pakai handphone dia buat pukul paku. Tok 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 tok. Terus dia bangun. Neng, apaan tuh Neng? Dia manggil aku Neneng. Neng, bunyi apaan Neng? Ini paku kena badan gue. Ya ampun, itu handphone gue terbaru dan lo pakai buat mukul paku. Dia ngomel-ngomel lah. terus kalau lu kena paku, lu ngetoknya pakai handphone gue kan gitu. Dia ngomong gitu. Pada nggak sadar juga, ngamuk-ngamuk Olga. Dia. Tapi itulah serunya dan indahnya persahabatan kalian gitu Iya, ya. tapi itu dulu Dari sebelum dulu kita tergabung bareng-bareng. Lenong Bocor, saya sama Olga itu sama Neneng. Jadi panggilan Olga ke Cika itu Neneng. Neneng. Olga ke saya Cep, saya ke Cep. Olga itu Chan. Nah, kita tuh dibentuk sama Kak Adit. Nama grup kita tuh dulu Pecelele. Pecelele. Penghibur, centil, lenje dan lemes. Pecelele itu buatan Bagus anak loh. Adit. Itu jadi Bagus, maksudnya keren. tiap hari Kak Adit yang latih atau gimana? Atau mereka daftar sendiri untuk sekolah di sana atau gimana? Ya, mereka masing-masing menjadi anggota dulu ya, mendaftar. Kalau Olga masuk tahun 97-an waktu itu. Sampai 98 dia udah dapat peran dari saya, Lenong Bocah. Angkatan kedua ya, Lenong Jadi Bocah Pak Noceng jadi PRT yang punya sanggar tari. Jadi dia masuk setelah angkatan Lenong Bocah pertama selesai, yaitu mainin Noval Kurnia, Erwin ada di situ tuh. Ya, Noval Kurnia, Erwin. Itu adalah Lenong Bocah angkatan pertama bersama Oki Lukman, Indra Bekti ya, Melissa Grace. Melissa Melissa. Grace. Lalu angkatan keduanya muncul Olga, kemudian Ruben menyusul dengan Lenong Bocah yang cerita-cerita fantasi ya, Iya. dengan Lenong Bocah Grace dengan baju-baju yang karakter lucu gitu. Iya Mas, tapi ini memang kalau kita lihat ya, semua yang dulu dilewati itu yang membuat mereka sukses saat ini. Iya, Pak. Dan diharapkan nantinya cerita mereka yang dihabiskan bersama dengan Mas Adit di Sanggar itu bisa menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Menginspirasi, ya betul, kan? kisah klasik untuk masa depan. Dan memang banyak sekali teman-teman yang punya cerita yang nggak sama satu sama lain. Iya. Dan kita juga punya liputan yang menggambarkan juga kedekatan seseorang juga sama Olga. Iya. Dan yang pasti berkaitan dengan band. Betul sekali. Karena lagi-lagi Olga selalu tahu lagu yang bagus, lagu yang penuh arti yang bisa bikin dia nangis. Nanti akan kita tampilkan Deniro dengan lagu sebuah kisah klasik untuk masa depan. Tapi ini ada pesan spesial dari sahabat Olga. Kita lihat tayangannya. Sebelumnya aku minta maaf, aku nggak bisa datang di acara tribute to Olga. Tapi Olga itu buat aku adalah sahabat, kakak, teman yang setiap hari banyak banget aku kenangannya sama Olga. Dari kenangan yang paling manis sampai kenangan yang pahit. Karena aku sama Olga adalah orang yang merangkak karirnya itu sama, susah bareng, seneng juga bareng-bareng. Olga itu gak akan bisa tergantikan, Olga itu gak akan bisa terlupakan. Yang paling aku sedih, di pernikahan aku Olga tidak bisa datang karena Olga masih sakit. Dan juga Olga gak bisa ngeliat nanti anak aku kalau udah lahir bulan Agustus. Tapi aku tahu Olga pasti juga mendoain aku dan support aku selalu. Selamat jalan Olga. Sampai kapanpun Olga Saputra selalu ada di hati kita. Dan kita ada lagu yang bisa menjadi kenangan kita sama Olga